Bab 049. Pagi itu, langit cerah, dan jalanan mulai dipadati oleh kendaraan. Aryo mengendarai mobilnya dengan kecepatan sedang, namun pandangannya terlihat kosong, dan sesekali ia menghela napas panjang. Di sampingnya, Dewi, istrinya, memperhatikan dengan saksama. "Mas, ada apa? Dari tadi kelihatannya kamu gelisah." "Tidak biasanya seperti ini," tanya Dewi lembut, berusaha mencari tahu apa yang mengganggu pikiran suaminya. Aryo melirik sekilas ke arah Dewi, kemudian mengalihkan pandangannya kembali ke jalan. La terdiam beberapa saat sebelum menjawab, "Entahlah, Dewi. Perasaanku tidak enak. Seperti akan terjadi sesuatu." Nada suaranya terdengar berat, tidak seperti biasanya yang penuh keyadewi. Dewi mengerutkan kening. Aryo dikenal sebagai pria yang selalu tenang, bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Namun kali ini, kegelisahannya begitu nyata. "Mungkin ini efek stres, Mas," ujar Dewi mencoba menenangkan. "Belakangan ini kan Mas Aryo banyak menghadapi masalah. Mungkin itu yang mengganggu pikiran Mas Aryo," lanjutnya, tersenyum tipis untuk menyemangati suaminya. Aryo mengangguk pelan, meski tatapannya masih kosong. "Mudah-mudahan seperti katamu, ini hanya stres. Bukan firasat buruk," katanya, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Namun, yang sebenarnya membuat Aryo khawatir adalah keselamatan Dewi. Belakangan ini, dia merasa terlalu banyak tekanan dari berbagai pihak, gosip yang beredar, konflik dengan Siska dan ibunya, hingga beban tanggung jawab sebagai rektor. Semua itu membebani pikirannya. Tapi di atas segalanya, Aryo hanya ingin Dewi tetap aman. "Jaga dirimu baik-baik, ya, Dewi," kata Aryo tiba-tiba, memecah keheningan. Dewi menatap suaminya dengan bingung. "Kenapa Mas bicara begitu?" "Aku kan baik-baik saja," jawabnya sambil tersenyum, mencoba mengusir kekhawatiran Aryo. Aryo tersenyum kecil, meski hatinya masih diliputi keresahan. La menggenggam tangan Dewi sejenak sebelum kembali fokus mengemudi. Pagi itu terasa lebih sunyi dari biasanya, seolah ada sesuatu yang tak terlihat mengintai di balik ketenangan kampus. Sesampainya di kampus, Aryo dan Dewi berjalan beriringan di area parkir. Belum jauh mereka melangkah, seorang wanita muda dengan penampilan rapi dan wajah manis menyapa mereka. "Selamat pagi, Pak Aryo, Bu Dewi," ucap wanita itu dengan nada sopan. Dewi mengerutkan kening, bingung. La menatap Aryo, mencari penjelasan. Aryo, yang sudah menduga kebingungan istrinya, hanya tersenyum tipis dan mengangguk ke arah wanita tersebut. "Dia Tias," ujar Aryo akhirnya, memperkenalkan wanita itu. "Mulai hari ini, dia akan menjadi bodyguardmu selama kamu kuliah. Tias akan menjadi teman satu kelas, dan akan selalu ada di dekatmu. Apapun yang kamu butuhkan, jangan ragu untuk meminta bantuan darinya. Jika ada hal yang membuatmu tidak 36. Nyaman, katakan langsung padanya," jelas Aryo dengan nada tegas. Dewi menatap Tias lebih dekat. Wanita itu terlihat muda, manis, namun memiliki tatapan yang tajam. Tias kemudian tersenyum ramah dan memperkenalkan dirinya. "Perkenalkan, nama saya Tias. Saya ditugaskan oleh Pak Aryo untuk mengawal Anda. Jadi, mulai sekarang, saya akan memastikan Anda selalu aman," ucap Tias sopan.
Dewi terdiam sejenak sebelum akhirnya tersenyum tipis. Kalau begitu, terima kasih, Tias. Tapi kita akan menjadi teman sekelas, kan? Jadi, tidak perlu terlalu formal seperti itu. Anggap saja aku temanmu. Berbicaralah santai dan panggil aku Dewi saja, supaya orang lain tidak curiga, kata Dewi ramah. Tias mengangguk. Baik, Dewi. Saya akan melakukan sesuai perintah darimu, jawabnya, mulai mengurangi formalitas seperti permintaan Dewi. Mereka berdua pun lalu menuju ruang kelas karena jam kuliah hampir dimulai. Di dalam kelas, Tias memilih duduk di barisan belakang Dewi, memastikan dirinya selalu mengawasi tanpa menarik perhatian. Di sisi lain, Dewi duduk bersama teman barunya, Runa, yang terlihat antusias menyambut kedatangan Dewi. Namun, ada satu orang yang memperhatikan situasi ini dengan tatapan tidak nyaman Rosa. Ia merasa terganggu melihat Dewi yang mulai akrab dengan teman-teman barunya, apalagi sekarang ditambah kehadiran Tias yang selalu berada di dekat Dewi. Meski begitu, Rosa memilih untuk diam dan hanya mengamati situasi dari kejauhan. Di tempat lain, Aryo berjalan dengan langkah tegas menuju ruang rapat, meskipun hatinya terasa berat. Pikirannya dipenuhi berbagai pertanyaan, bagaimana mungkin rapat dadakan ini diadakan tanpa persetujuannya? Dan lebih dari itu, mengapa para investor kampus juga hadir? Semua ini membuatnya merasa bahwa ada sesuatu yang direncanakan di belakangnya. Sesampainya di ruang rapat, Aryo mendapati seluruh anggota Dewan Pengawas kampus sudah duduk rapi, termasuk beberapa investor penting. Di sudut ruangan, David terlihat tersenyum sinis, memandang Aryo seolah mengejek. Aryo tidak menghiraukannya, memilih fokus pada rapat ini. Dia berjalan menuju kursinya dengan tenang, meski kegelisahan mulai menyelimuti dirinya. Viko, asisten Aryo, mendekat dan berbisik pelan. Pak Aryo, saya mendengar rapat ini bertujuan untuk membahas gosip yang beredar tentang Anda dan Nona Dewi. Saya harap Bapak tetap tenang dan tidak terpancing emosi saat memberikan penjelasan nanti. Agar mereka tidak punya celah untuk menyerang Anda, ucap Viko memperingatkan. Aryo hanya mengangguk pelan, mencoba mengendalikan emosinya. Ia tahu ini adalah ujian besar yang harus dihadapinya dengan kepala dingin. Setelah semua orang berkumpul, Pak Suryo, Ketua Dewan Pengawas, membuka rapat dengan nada resmi. Rapat pagi ini diadakan untuk membahas masalah serius yang telah mencemarkan nama baik kampus kita. Gosip tentang hubungan terlarang antara Pak Aryo, sebagai rektor, dan salah satu mahasiswi yang bernama Dewi, telah menyebar luas di kalangan kampus. Dan berpotensi membuat citra kampus menjadi buruk, ucap Pak Suryo tegas. Aryo menatap Suryo tajam, namun tetap berusaha menjaga sikapnya. Ia tahu rapat ini adalah jebakan yang dirancang untuk menjatuhkannya. Seorang anggota Dewan Pengawas lainnya angkat bicara. Pak Aryo, kami mendengar bahwa Anda berselingkuh dengan mahasiswi Anda sendiri, bahkan sampai menghamilinya. Tidak hanya itu, Anda juga 37. Dikabarkan telah menikahinya secara diam-diam dan berniat menceraikan istri pertama Anda. Kami memerlukan penjelasan Anda terkait tuduhan ini. Jika benar, ini adalah tindakan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang pemimpin akademik, katanya dengan nada menyudutkan. Aryo menarik napas dalam, berusaha menahan amarah. Ia berdiri dari kursinya dan mulai berbicara dengan suara tenang namun tegas. Saya memahami kekhawatiran Anda semua. Namun,
Saya menyangkal keras tuduhan tersebut. Gosip yang beredar adalah fitnah yang sengaja disebarkan untuk menjatuhkan saya dan mencoreng nama baik kampus ini. Dewi adalah istri sah saya sebelum kuliah di sini, jadi saya tidak berselingkuh dengan mahasiswi saya sendiri, seperti yang dikabarkan, jelas Aryo tegas. Aryo lalu melanjutkan, saya menikahi Dewi secara sah, dan hubungan kami sama sekali tidak melanggar etika atau aturan kampus. Mengenai gosip yang menyebutkan bahwa Dewi hamil sebelum menikah, itu adalah kebohongan belaka. Saya siap memberikan bukti dan dokumen untuk membuktikan bahwa semua tuduhan ini tidak benar. Ruangan menjadi hening sejenak. Beberapa anggota dewan tampak ragu, sementara yang lain masih memandang Aryo dengan curiga. Di sudut ruangan, David terlihat tersenyum kecil, seolah menikmati situasi tersebut. Namun, Aryo tidak gentar. Ia tahu bahwa kebenaran ada di pihaknya, dan ia akan melawan siapapun yang mencoba merusak reputasinya. 38. Pagi yang semua osang sibuk dengan aktivitas mereka masing-masing. Aryo sibuk menghadapi tekanan rapat dewan pengawas di kampus, sementara Pak Bambang menemani istrinya, Kartika, menghadiri acara kolega sosialitanya. Acara itu diadakan di sebuah gedung mewah yang dipenuhi dengan tamu-tamu berkelas. Saat Pak Bambang dan Kartika baru saja tiba, mereka langsung disambut oleh Pak Heri dan istrinya, Ratna, yang segera mendekat dengan ekspresi penuh tanya. Pak Bambang, apakah Anda tidak bisa membujuk Aryo, untuk tidak menceraikan Siska? Tanya Pak Heri tanpa basa-basi, kepada besannya itu. Pak Bambang terkejut dengan pertanyaan itu, sementara Kartika hanya tersenyum tipis. Pak Heri, saya rasa itu adalah urusan keluarganya Aryo. Saya tidak berhak ikut campur masalah ini, jawab Pak Bambang dengan nada datar, mencoba menutupi kegelisahan yang mulai muncul. Namun, Pak Heri merasa tidak puas dengan jawaban Pak Bambang. Saya sudah menganggap Aryo anak saya sendiri dari dulu, Pak. Saya sangat kecewa dengan keputusan Aryo. Apalagi berhembus kabar adanya orang ketiga, ini bisa berdampak buruk pada reputasi kita semua. Kartika hanya tersenyum dingin dan terdiam tidak membela sang suami. Pak Bambang, yang merasa tidak nyaman, hanya diam dan mencoba menikmati acara meskipun pikirannya terganggu oleh gosip yang terus beredar. Sementara itu, di kediaman Bu Lasmi, suasana tenang seperti biasa. Pagi itu, Bu Lasmi bersiap untuk melakukan kontrol rutin ke rumah sakit. Namun, saat ia hendak bersiap, tiba-tiba kepalanya terasa berdenyut hebat. Ia memegang pelipisnya, mencoba menahan rasa pusing yang tiba-tiba menyerang. Melihat kondisi itu, Mbak Asih, perawat pribadi yang setia menjaga Bu Lasmi, segera mendekat. Nyonya, sebaiknya kita menunda jadwal ke rumah sakit. Saya akan menelepon Dr. Agus untuk datang ke sini dan memeriksa Anda, ucap Mbak Asih dengan nada khawatir. Namun, Bu Lasmi, dengan sikap keras kepala yang sudah menjadi ciri khasnya, menggeleng pelan. Tidak perlu, Asih. Kita tetap ke rumah sakit saja. Sekalian aku bisa minta obat pusing di sana. Ini tidak seberapa, jawabnya tegas. Mbak Asih hanya bisa mengangguk, menghormati keputusan majikannya. Ia segera membantu Bu Lasmi bersiap dan memastikan semuanya berjalan lancar. Tak lama kemudian, mereka berdua naik ke mobil yang sudah disiapkan oleh sopir keluarga. Di dalam mobil, Bu Lasmi bersandar dengan mata tertutup, mencoba meredakan rasa pusing yang masih menyelimuti. Namun,
Di balik rasa pusing itu, pikirannya terus berputar, memikirkan berbagai hal mulai dari konflik keluarga, kedatangan David, hingga situasi di kampus yang semakin rumit. Ia tidak tahu, pagi itu akan muncul kejadian yang lebih besar yang akan menimpa dirinya. Mobil awalnya melaju dengan baik, semua berjalan lancar. Namun, tiba-tiba mobil terasa sedikit oleng. "Ada apa, Pak?" tanya Mbak Asih yang duduk di kursi belakang, menyadari ada sesuatu yang tidak beres dengan cara Pak Yanto menyetir. 39. Pak Yanto menggelengkan kepala, wajahnya terlihat bingung. "Nggak tahu, Mbak. Tiba-tiba kok saya ngantuk banget, iya. Padahal biasanya saya nggak pernah seperti ini," ucapnya sambil berusaha tetap fokus memegang kemudi. Mendengar itu, Bu Lasmi yang duduk di kursi belakang langsung merespons. "Ya sudah, kita putar balik saja. Mumpung masih dekat dengan rumah, biar nanti Pak Hamdan yang gantikan kamu menyetir," kata Bu Lasmi dengan nada tenang namun tegas. Pak Yanto mengangguk, setuju dengan usulan Bu Lasmi. Ia kemudian menyalakan lampu sein untuk memutar balik kendaraan, namun, saat mobil mulai berputar, tiba-tiba dari arah berlawanan muncul sebuah truk besar yang melaju sangat kencang. "Pak Yanto, awas!" teriak Mbak Asih panik. Namun, semuanya terjadi begitu cepat. Truk itu menghantam sisi kiri mobil dengan keras, tepat di bagian tempat Bu Lasmi duduk. Tabrakan tersebut membuat mobil terseret beberapa meter ke depan. Suara benturan logam dan kaca pecah terdengar memekakkan telinga, membuat warga sekitar terkejut dan berteriak histeris. Suasana pagi yang tenang di jalanan mendadak berubah menjadi kacau. Mobil yang ditumpangi Bu Lasmi, Mbak Asih, dan Pak Yanto kini terhenti dalam kondisi cukup mengenaskan di tengah jalan. Bagian kiri mobil penyok parah, kaca jendela pecah berhamburan, dan asap tipis mulai keluar dari kap mobil. Sejumlah warga yang melihat kecelakaan itu langsung berlari mendekat. "Tolong! Ada kecelakaan! Cepat panggil ambulans!" teriak seorang pria parubaya dengan suara panik. Beberapa orang lainnya segera mengeluarkan ponsel mereka untuk menghubungi layanan darurat, sementara yang lain mencoba membantu para korban yang masih terjebak di dalam mobil. Di dalam mobil, suasana penuh kepanikan. Pak Yanto, yang duduk di kursi pengemudi, berusaha membuka pintu mobil yang sudah penyok, namun tubuhnya terasa lemah akibat benturan keras. Sementara itu, Mbak Asih, yang duduk di sebelah Bu Lasmi, mencoba tetap tenang meski pelipisnya terluka dan darah mengalir pelan ke wajahnya. Ia memandang ke arah Bu Lasmi yang tampak tidak sadarkan diri. "Nyonya Lasmi," panggil Mbak Asih dengan suara serak, mengguncang tubuh majikannya yang terkulai di kursi belakang. Namun, tidak ada respons. Kekhawatiran menyelimuti wajah Mbak Asih. Salah satu warga, seorang pria muda dengan tubuh kekar, berhasil membuka pintu depan mobil. "Pak, tahan sebentar. Kami akan membantu," katanya sambil menarik tubuh Pak Yanto keluar dari kursi pengemudi. Pak Yanto hanya mengangguk lemah, terlihat masih syok dengan apa yang baru saja terjadi. Di sisi lain, beberapa warga mencoba membuka pintu belakang untuk mengeluarkan Bu Lasmi dan Mbak Asih. Pintu itu macet, tetapi mereka terus berusaha dengan alat seadanya. "Hati-hati. Jangan sampai melukai korban lebih parah," kata seorang pria yang tampak lebih berpengalaman, Kemung Dewi seorang mekanik dari sekitar. Tak lama kemudian, suara sirine ambulans dan polisi terdengar mendekat. "Minggir! Minggir!
Berikan ruang. Teriak petugas medis saat tiba di lokasi. Dengan cepat, mereka memeriksa kondisi para korban dan mulai memberikan pertolongan pertama. Pasien dalam kondisi kritis. Kita harus segera membawanya ke rumah sakit. Ucap salah satu paramedis sambil memasang alat bantu pernapasan pada Bu Lasmi. Mbak Asi, meski terluka, tetap memohon kepada petugas. Tolong, selamatkan nyonya saya, dia harus selamat, ucapnya dengan suara bergetar.